Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, kita tadi Pastor Pin melanjutkan sebenarnya minggu lalu. Ya, minggu lalu juga kita dengar bahwa kita diberikan jubah kebenaran karena kasih karunia. Ya, dan di dalam jubah itu ada kantong-kantong yang isinya adalah semua berkat-berkat Tuhan bagi kita. Dan kita juga dengar berkat Abraham. Ya, kita juga dengar bahwa sebenarnya contoh daripada orang hidup di bawah kasih karunia itu, kalau di Alkitab tuh ya Abraham, bapak orang beriman. Ya, kita memiliki kebenaran iman atau kebenaran hadiah, menerima kelimpahan kasih karunia. Abraham gak pernah direbuke, apa tuh, dikutukin atau dihukum, gak pernah, saudara. Dia dibela terus sama Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran iman. Saudara percaya. Dan itu di Alkitab disebutnya present truth. Kebenaran yang sekarang. Ya, karena Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang sekarang kita di bawah kasih karunia. Ya, kalau kita mau paksakan juga non-Jews atau Gentiles seperti kita ini di bawah hukum Taurat, nggak bisa, saudara. Nggak ada perjanjiannya. Untuk Gentiles nggak ada. Hanya di dalam Yesus, karena kasih karunia Yesus, kita terima present truth. Kebenaran yang hari ini. Itu ada ditulis dari 2 Petrus 1 ya. Karena itu aku, kata Petrus ya, senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Ya, biar diingatkan, jangan lupa. Sekalipun kamu telah mengetahuinya, pernah mengetahui, bisa lupa. Dan telah teguh dalam kebenaran. Nah, ini dalam kebenaran ini present truth yang telah kamu terima. Ya, bahasa King James-nya bilang gitu. Be established, teguh in the present truth. Ya, kita nggak di bawah, even kalau kita orang Yahudi, nggak di bawah yang lama, old covenant, bukan. Ikatan perjanjian lama, bukan. Tapi ikatan perjanjian baru. Kita nggak punya perjanjian. Dengan perjanjian lama tuh nggak ada. Itu Musa kepada orang Israel lewat Musa. Tuhan. Ya, kita hanya punya perjanjian baru sebenarnya. Di dalam Yesus, bangsa-bangsa lain menerima keselamatan karena karya Yesus yang sempurna. Jadi saudara jangan mau lagi dibuat bingung gitu ya. Nggak ada kekacauan di dalam Kristus. Nggak ada kebingungan sebenarnya. Ya, kenapa kita hidup di bawah kasih karunia ini? Ya, iblis bawa kita lagi di bawah tuntutan gitu, ditipu sebenarnya. Yang nggak ada perjanjiannya, saudara. Ya, bahkan kalaupun ya untuk orang Israel, dia bilang yang ditulis oleh Tuhan itu di 2 loh batu kan ditulis oleh jarinya Tuhan. Itu the letter kills, membunuh, mematikan. Nah, makanya musuh tahu kalau orang Kristen dibalikin ke situ ya mati. Coba kita lihat 2 Korintus 3. Ialah membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Sama-sama katakan perjanjian baru. New covenant. Baru perjanjian ini buat semua manusia. Karena Yesus mati dari manusia pertama, Adam, sampai manusia terakhir tuh darahnya cukup, saudara. Nah, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Satu-satunya hukum yang tertulis ya hukum Taurat, ditulis di atas batu oleh Tuhan. Tetapi dari roh. Saudara-saudara dan saya, karena Kristus, kan darah Yesus, kita memiliki perjanjian yang rohani, roh. Rohnya ditanam, dimeterai dalam hidup kita. Sekali lagi ya, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Hukum yang tertulis, hukum Taurat, perjanjian lama mematikan. Hukum roh menghidupkan. Saudara pilih yang mana? Kalaupun harus ada bisa pilih. Ya, yang menghidupkan, kasih karunia. Amin. Ya, jadi kita mesti teguhin yang kayak begini. Jangan mau lagi diombang-ambingkan. Amin.
Ya, rightly dividing the word of truth, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Ya, Paulus tulis juga kepada Timotius itu seperti itu ya, 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah, kata Paulus kepada Timotius ya, supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Ya, Paulus bilang gini, aku nggak malu, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Dia nggak malu. Berarti ada yang bikin malu kan? Ada yang mau tunjuk-tunjuk bikin malu saudara dan saya misalnya. Ya, percaya hyper grace. Ya, percaya kasih karunia Tuhan. Mungkin mereka berpikir itu bisa memalukan kita. Paulus bilang nggak usah malu. Ya, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, ini bahasa Inggrisnya berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, rightly dividing the word of truth. Dengan tepat memisahkan, kita tahu. Kita nggak bisa dikadalin oleh siapapun. Ya, kalau Tuhan bilang congkel mata, potong tangan, itu Tuhan mengembalikan hukum Taurat kepada standarnya. Yang sempurna. Kudus, benar, adil. Tapi nggak bisa membuat manusia kudus, benar, adil. Nggak ada orang Israel yang sempurna selain Yesus. Amin. Ya, rightly dividing the word of truth. Jangan cuman kayak sombong gitu. Kadang-kadang kan di gereja sombong. Nih kita nih Injil sepenuh gitu ya. Betul, kita juga Injil sepenuh. Cuman rightly dividing the word of truth. Kita bisa memisahkan mana yang sebelum salib, mana yang sudah salib, mana yang untuk orang Yahudi, mana untuk orang non-Jews. Mana di dalam Yesus, mana di luar Yesus. Orang Israel punya perjanjian, tapi kalau dia nggak percaya Yesus, dia nggak di dalam Yesus, saudara. Amin. Ya, saudara, saya misalnya contoh paling gampang, present truth, namanya juga present, sekarang, truth. Saudara, kalau di sini, ayo Tuhan yang suruh tuh pikul salib misalnya. Kalau saya dengan jelas bilang, saya nggak mau pikul salib. Kenapa? Salib itu adalah kutuk yang pertama. Yang kedua yang pasti adalah kutuk itu sudah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu dengan sempurna. Sebagai saya, sebagai kita tuh Yesus, dan untuk kita. Nah, itu contoh bagaimana present terus sekarang itu saudara nggak pikul salib. Kalau orang Yahudi yang Tuhan bilang, kalau kamu mengikut saya pikul salib, sangkal diri. Benci ayah, benci ibu, benci istri, benci anak-anak, baru bisa qualify. Kenapa? Karena mereka mengikuti Yesus, bukan melihat Yesus sebagai juru selamat, tapi sebagai guru. Ya, guru gitu. Jadi wah, ditiru atau apa tuh, diteladani. Kan sering juga kita dengar di gereja, wah kita harus meneladani Kristus. Kristus bukan datang sebagai teladan, Yesus datang sebagai juru selamat. Gitu. Amin. Ya harus jelas. Ya, karena kita itu khotbah atau menyampaikan yang roh, under grace. Khotbah itu di tahta kasih karunia. Tuh jelas tuh kalau di Ibrani juga dibilang ya. Datang boldly dengan berani ke tahta kasih karunia, bukan tahta penghukuman. Nah, yang kayak gitu tuh jangan dipikir wah sesat tuh. Nggak sesat, saudara. Rightly dividing the word of truth. Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Ya, kita di ruang maha kudus, tirainya sudah terbelah dua. Kita bisa masuk, enter. Ya, kalau orang Israel aja nggak bisa masuk, mereka hanya ada di halaman. Dan kalau sudah baca kitab Wahyu, di halaman itu diserahkan kepada bangsa-bangsa. Makanya orang Kristen kalau bisa dikadalin sama musuh, pakai firman memang. Itu jadi di halaman. Makanya ada istilah Kristen halaman kan. Dia pikir Kristen halaman tuh yang bikin dosa gitu.
Dosa sudah dihapus, saudara. Walaupun dosa itu buruk, jelek, busuk, dan merusak. Kita dimerdekakan dari dosa, di bawah kasih karunia. Amin. Itu mengerti present truth. Saya cuma menyampaikan juga udah happy ya. Jadi kita juga nggak kompromikan moral, ya. Tapi hukum Taurat tidak memberhentikan dosa, saudara. Ya, Roh Kudus misalnya memberi kita kasih untuk istri kita, misalnya gitu kan, bukan berzina, seperti itu. Nah, berkaitan dengan perzinahan, itu dosa yang bukan di luar. Biasanya Tuhan bilang kalau dosa yang lain di luar tubuh, tapi itu di dalam tubuh, merusak. Ya, yang orang hidup dalam perzinahan biasanya umurnya pendek, sakit apa, sakit ini, sakit itu, bahkan nyampe yang sakit-sakit ya yang HIV lah, atau sakit-sakit busuk yang jahat. Makanya Tuhan bilang run, ya. Dan siapa yang bisa membebaskan kita? Ya hanya Kristus, yaitu pribadi kasih karunia. Coba baca 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhilah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia di luar dirinya. Tuh, saudara lihat ya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Jadi kalau banyak orang Kristen juga umur pendek lah, beginilah, penyakit inilah, penyakit itu. Karena mereka merusak dirinya. Dan di bawah hukum Taurat, di bawah upaya usaha perform diri, nggak akan sanggup, saudara. Nggak akan berhasil. Mereka mungkin bisa khotbahkan, tapi bukan berarti mereka bebas dari itu. Karena firman Tuhan bilang justru membangkitkan dalam diri Paulus, ya, hukum yang mestinya menghidupkan dia adalah membunuh dia. Dia bilang membangkitkan dalam dirinya rupa-rupa keinginan, termasuk percabulan misalnya. Ya, kita terusin yang minggu lalu ya, balik lagi dari Roma 4 ayat 1-3. Karena itu Tuhan jelaskan kita hanya justified, dibenarkan by faith, oleh iman. Iman itu apa? Kita percaya, tangan terbuka menerima apa? Menerima karya Yesus. Dan kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Karena itu kita pakai judul begitu aja. Kalau saudara beriman, saudara memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Dan itu yang hanya berlaku, Tuhan hanya melihat iman. Tuhan mencari iman, bukan mencari perbuatan. Nanti kita lihat ya. Coba kita lihat, baca dulu tadi. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Nah, sekarang kita anak Abraham di dalam Kristus. Dibalikin tuh ke Abraham. Bapak orang beriman. Contoh orang manusia yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi dia tidak di hadapan Allah. Jadi kalau hanya perbuatannya, firman Tuhan bilang ini, di hadapan Allah nggak laku, saudara. Dia bisa bermegah, gue orang baik nih, nyumbang nih, lakukan ini nih, lakukan berupaya gini, ada kan orang gitu kan. Ya kita harus usahakan, harus baik sama semua orang. Bukan, nggak boleh baik. Tapi siapa yang mendrive gitu? Roh Kudus atau kebaikan manusia? Ayat 3. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, firman Tuhan. Sekarang kita balik. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kita settle sekali untuk selama-lamanya. Yang dinilai Tuhan melalui firman Tuhan, Abraham percaya. Dan Tuhan memperhitungkan. Ya. Kalau orang accounting ngerti ya, diperhitungkan. Dicatatnya tuh kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran percaya. Itu yang diperhitungkan di hadapan Allah. Jangan cari yang nggak bisa diperhitungkan. Yang nggak diperhitungkan kayak apa ya? Yesaya 4, coba kita lihat ya. Yesaya 4. Ayat 6 bagian A aja. Demikian kata orang Yahudi nih, orang Israel di Yesaya nih. Kami sekalian seperti orang najis.
Mereka tahu juga semua orang tak berbuat dosa dan tak akan kemuliaan Allah di mata Tuhan seperti orang najis. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, filthy rag. Ya, sebagai, kalau bahasa aslinya tuh sebagai seperti pembalut bekas gitu, yang najis. Bukan kesalahannya loh, bukan dosanya loh, kesalehannya. Ya, wah kita harus hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan. Kita harus berusaha. Kita nggak berusaha, saudara. Kita terima kesalehan Kristus. Kita terima kekudusan Kristus. Kita terima sari-sari makanan dari pokok itu sehingga berbuah baik memang. Tapi kalau mengupayakannya lagi, mengusahakannya lagi, perform, itu nanti jatuhnya jadi dead works, pekerjaan kematian, pekerjaan sia-sia, karena di bawah kutuk hukum Taurat. Kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Kalau yang mau itu, kalau di Alkitab kan firman-firman itu tulisan-tulisan itu kan seringkali ditulis untuk orang Yahudi sebenarnya. Ya, masih terus tuh di sinagog, di bangsa-bangsa, Paulus selalu masuk ke sinagog gitu ya. Sudah lihat ya? Karena itu kita lanjutkan Roma 4 ayat 4-nya tadi. Nah, dibilang nih, dijelasin saudara dan saya sampai clear gitu. Kalau ada orang bekerja katanya work. Kalau bahasa Alkitab itu works. Kan hidup oleh works atau oleh roh. Ya. Pekerjaan daging works. Ya, daging upah sendiri, atau spirit roh. Itu udah dua kutub yang berbeda tuh. Ya, kalau Roh Kudus hanya menceritakan tentang karya Yesus. Kalau daging, karya manusia, pekerjaan manusia, work. Nah, dibilang gini, kalau orang bekerja, upah tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Padahal, sekali lagi ya, padahal yang kita terima tuh hadiah, kebenaran hadiah. Tapi kalau works, dia bilang itu haknya. Dijelasin nih, seperti orang kerja, dia bilang. Kalau kerja, nih gue kasih karunia nih, gaji nih. Oh enggak, itu hak saya udah kerja. Tapi kalau Pastor tadi bilang gini, tapi orang kerja terus bisa Mika kerja kan di pabrik. Mik tuh ambil tuh mobil, ambil mobil baru tuh, si RV misalnya di itu. Wah, kenapa Pak? Ya saya mau kasih aja kamu hadiah. Nah itu gift, itu hadiah. Ya, bukan karena pekerjaan. Ya, kalau upah itu dikatakan sebagai hutang, sebagai hak tuh kan. Orang bekerja tapi sebagai haknya. Ya, hak. Oke ya, jadi kita memiliki kebenaran, ayat 5 ya. Oh, masih terus ya, tapi orang tidak bekerja namun percaya kepada Dia membenarkan orang durhaka. Jadi kalau orang durhaka itu orang berdosa, ya gak layak gitu aja. Jadi kalau saya bilang, ya kan saya orang berdosa, mana saya layak terima, saya dibenarkan, saya dikuduskan, saya menerima keselamatan kekal. Ya karena kamu orang berdosa, ya kamu qualified. Ya karena Dia membenarkan orang durhaka. Kalau orang datang kayak seperti siapa tuh, orang muda yang kaya, Tuhan, apalagi gimana saya mau bisa masuk kerajaan Allah? Apa yang harus saya perbuat? Ya Tuhan bilang apa yang tertulis. Nggak usah dibuka mic, biarin aja. Balik aja tadi ke situ. Sebentar ya. Ya. Membenarkan orang durhaka. Malahan kalau orang datang dengan menurut kualifikasi dia sendiri, malah nggak layak. Karena kalau kebenaran
membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Imannya. Jadi saudara kalau bilang gini, saya orang beriman, tapi upaya diri bertentangan, saudara. Iman tuh menerima. Kalau works ya perbuatan. Nah, kita bukan melakukan perbuatan baik, tapi kita menghasilkan buah. Kalau buah beda. Karena iman juga, karena percaya juga, karena penerima juga. Nah, ini mesti establish, mesti jelas ya saudara ya. Sehingga orang tidak bisa bermegah dari dirinya sendiri. Paulus juga bilang, dia nggak bisa bermegah dari dirinya sendiri. Kecuali dari dia bilang ini, oh Tuhan yang mengerjakan dalam hidup saya. Dan itu hebat. Ya, karena legal basisnya tuh kuat. Ya, legal standingnya tuh sah. Yesus mati kan untuk semua dosa kita. Kita tadi nyanyi kan, kita dikasih, anak yang paling dikasih bahkan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, dia tidak menahan anaknya sendiri buat kita. Itu sah, saudara. Amin. Ya, gambaran Bapa yang adalah kasih. Dan Yesus itu lay down, ya seperti nanti gambarnya seperti Abraham menyerahkan anaknya Ishak kan. Nah, Bapak Abraham ya gambarannya mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, yang dia tunggu lama 25 tahun, yang dia udah mati pucuk, yang dia istrinya udah mandul, menopause, udah anak emas ya anak, tapi dia mau serahkan. Nah, itulah gambaran kasih Bapa. Nah, Yesus menyerahkan dirinya, lay down my life ya, Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku, kata Yesus. Ini kalau Tuhan Yesus bilang Bapa mengasihi aku, iya betul. Ya, yang tunggal, yang satu-satunya. Ya, dia kosongkan surga untuk kita, saudara dan saya. Jadi kalau saudara jangan maulah dibohongin lah ya. Kalau dibilang wah Tuhan kasihnya terbatas. Ada orang terlalu ngomongin gitu, ya kasih karunia Tuhan juga terbatas. Ya sama aja kayak orang bilang, gue udah sabar ya, gue udah sabar nih. Sabar ada batasnya. Lalu terusin lagi, gue tonjok nih. Nah begitu kan. Tuhan gak begitu. Kalau dia berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Allah. Nah oleh karena aku memberikan nyawaku dan untuk menerimanya kembali, lay down my life. Itu pembayarannya, saudara. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun juga. Amin. Abraham menyerahkan anaknya untuk menerimanya kembali. Karena itu cuma contoh aja, bukan Ishak sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan menstop Abraham ya untuk melakukan yang memang dia nggak harus lakukan. Tapi Tuhan lihat gini, oh ini dia punya hati untuk menggambarkan kasihnya Bapa. Kejadian 22 ayat 12 ya, saya mau membacakan gini. Nanti lihat poinnya ya. Lalu ia berfirman, Tuhan ya, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab ketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah. Jadi takut akan Allah itu worship ya. Ya saudara, bukan takut akan Allah seperti takut sama ular, sama kecoa, bukan. Ya, worship ya. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan ia melihat seekor domba jantan. Nah ini dia ya, gambaran Yesus di belakangnya. Dan tanduknya tersangkut pada belukar. Domba jantan rem, itu tidak mungkin sebodoh itu masukin tanduknya ke duri, semak duri gitu. Ya, tapi kalau Tuhan, ini gambaran Yesus menyerahkan nyawanya. Abraham mengambil domba itu, ya waktu diambil ditarik, itu duri itu gambaran crown of thorn ya, mahkota duri di kepala Yesus.
sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Inilah yang sejatinya. Bayangin saudara, di dalam Kejadian 22 udah ada Abraham bisa melihat Yesus gitu. Dia sudah melihat Yesus dan hatinya gembira. Kenapa dia memperoleh anaknya kembali? Pertukaran di kayu salib. Dan berkat, coba lihat ya, berkat buat kita nih. Oh ini 3:14 dulu, selesaiin dulu. Dan Abraham menampakkan tempat itu Yehovah Jireh, ya. Allah menyediakan. Ya. Allah menyediakan. Yehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya kita tahu bahwa semua adalah Tuhan yang menyediakan. Makanya kita belajar kan bahwa di bawah kasih karunia itu ada supply. Sama-sama katakan supply. Di bawah hukum Taurat, demand, tuntutan, dan penghukuman dan kematian. Supply, roh, kehidupan. Kalau kita lihat jelas seperti itu, kita tidak akan tergoncangkan oleh siapapun, saudara. Ayat 17, nah lihat berkatnya nih. Ini di Bukit Moria, ya. Itu sama di tempat Yesus tuh disalibkan. Bukit Moria bagian dari Yerusalem, Golgota tuh bukit yang paling tingginya lah ya. Ayat 17. Maka dalam kisah ini ya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Padahal Tuhan yang supply itu. Ya. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ngomong-ngomong kita bintang di langit ya. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Tuhan yang berperang ganti mereka. Musuh itu untuk dikalahkan. Kalau diduduki itu bicara tentang penjarahan itu. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya Tuhan cuma tes doang, nggak persembahkan. Tapi dia dapat semua. Dia melangkah aja. Bawa Ishak. Amin. Ya. Jadi dia bersuka. Sudah lihat Yesus tuh bersuka, dapat berkat lagi. Tuhan gak mungkin take dari kita. Tuhan tuh memberi. Dan memberi berlimpah-limpah. Berkat. Coba Yohanes 8 ayat 56. Yesus juga bilang. Abraham bapakmu bersuka cita. Tuh lihat ya. Saudara dan saya keturunan Abraham bersuka cita. Bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersuka cita. Kapan? Ya di Bukit Moria itu dia lihat. Rem itu apa? Domba yang apa domba? Kambing dewasa itu yang tanduknya tersangkut itu. Makanya Tuhan bilang, dia udah lihat saya. Dia bersuka cita. Orang dia jelas tadi kita baca. Dia pulang dapat berkat, dapat janji semua. Dan janji Abraham itu, berkat Abraham itu buat saudara dan saya. Makanya dibilang kita keturunan Abraham tuh berhak menyamai janji Allah. Ya. Amin. Coba kita lihat Ibrani 6 deh. Ibrani 6 ayat 13. Ya, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah. Nah, tadi yang janji itu yang tadi Kejadian 22 ayat 17, Tuhan tuh bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Kalau Tuhan bersumpah, Tuhan janji udah cukup, saudara. Janji Tuhan janji murni, tidak bagikan perak teruji 7 kali dimudahkan dalam dapur peleburan api. Tuhan bahkan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan dia berfirman tidak melakukannya, berbicara tidak menepatinya. Tuhan nggak mungkin berdosa. Tapi kalau Tuhan itu bersumpah, itu buat saudara dan saya. Saudara dan saya itu Tuhan tahu manusia nggak lihat Tuhan bener apa enggak ya, terus diturun-turunin janjinya di korting-kortingin, terus janji Tuhan dianggap bisa iya bisa enggak,
Terus malah dibohongin. Oh, Tuhan juga nggak ngasih kesembuhan, tapi juga ngasih penyakit. Tuhan juga bukan hanya menyelamatkan, tapi Tuhan juga menghukum, masukin anak-anaknya ke neraka, kecelakaan, mati muda. Makanya Tuhan bilang, aku bersumpah nih. Lu lihat, kamu lihat aja tuh Abraham. Ya. Lanjut. Tadi ayatnya 14 ya. Katanya sesungguhnya, sampai bilang sesungguhnya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Pakai sesungguhnya lagi kalau Tuhan ngomong. Pakai bersumpah lagi. Kalau kita baca terus ayat-ayat ini dengan dua ketentuan yang tidak dapat berubah-ubah. Janji, sumpah. God cannot lie. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Tadi kita dengar di Bukit Moria itu. Apa yang Tuhan buat? Semuanya supply Tuhan. Demikian saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Yehova Jireh. Jireh itu artinya to see. Bahasa Ibraninya to see. Provide. To see itu provide. Menyediakan. Ya, jadi kalau kita bisa melihat, imajinasikan, engkau akan terima provisinya. Ya, tadi pagi saya ikut race tuh. Lari trail run. 27,5 kilo. Jalanannya naik Gunung Tangkuban Perahu vertikal begitu. Ya udah. Kita lihat aja kekuatan Tuhan, kita lihat aja. Saya lihat aja. Naik terbang dengan sulap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Nggak ada jalan lain, saudara. Ya, orang bilang aki-aki. Saya nggak sebut. Oh, banyak. Tambah umurnya tambah kekuatan, gitu ya. Ya, pokoknya begitu aja. Saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan. Ya, Yehova Jireh itu Tuhan menyediakan, provide. Ya, kita menerima provisinya. Ya, makanya jangan mau dimundurkan karena kedudukan kita, posisi di sebelah kanan Allah Bapa bersama Yesus. Posisi itu yang menentukan provisi. Jadi penyediaan itu hanya buat orang yang percaya menerima bahwa posisi kita di situ. Bersama Yesus. Nggak ada jalan lain, saudara. Mau lihat dari mana? Tuhan nggak memberikan kepada siapapun kecuali yang percaya Yesus. Walaupun Abraham, dia melihat aku, kata tadi Tuhan Yesus bilang. Dan dia bersuka cita. Telah melihat zaman dia sebelum Yesus lahir. Amin. Ya. Dan Abraham itu memiliki perjanjian yang, ya, melalui Abraham kita lihat ya, perjanjian Bapa dengan Yesus. Coba kita lihat Kejadian 15 ayat 9. Ini luar biasa sekali ya. Firman Tuhan kepadanya, kepada Abraham ya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor tekukur dan seekor anak burung merpati. Ini semua gambaran tentang korban Yesus. Ya, nanti dipakai juga orang Yahudi, ya, korban lembu, yang orang kaya bawa lembu, yang middle class ya mungkin kambing atau domba. Kalau yang miskin burung tekukur atau anak burung merpati bahkan. Tapi semua dicakup oleh Yesus. Gambaran Yesus. Ayat 10. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotongnya 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu satu potong di samping yang lain, ya, dibagi 2 gini. Ada lorong gitu. Tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Taruh di bagian ujung aja. 11. Kita burung-burung buas hinggap dan daging-daging binatang pada daging-daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Abraham berusaha juga mengusir. Tapi Tuhan buat apa? 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Ya, Tuhan buat Abraham tertidur dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Nah, saudara sekarang lihat ayat 17.
Ketika matahari telah terbenam, hari telah menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian berasap serta suluh berapi yang lewat. Ini gambaran Bapa yang menerima api, ya, seperti tiang api, tiang awan melewati potongan-potongan daging itu. Ini gambaran perjanjian covenant antara Bapa dengan manusia yang diwakili oleh Yesus, manusia Yesus. Kenapa Abraham tidur? Karena Abraham tidak bisa pegang covenant. Dia orang berdosa. Tuhan buat lu tidur aja deh. Rest. Ya, perjanjian antara Bapa dengan Yesus. Makanya sempurna, saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, deep sleep tuh bahasanya ya, bahwa jadi perjanjian Bapa dengan Yesus yang adalah korban. Ya, Shekinah glory Tuhan lewat. Gitu. Ya, seperti salib yang di Ibrani bilang apa? Tirai bait Allah terbuka. Dua. Ya, melalui Yesus. Ya, kita masuk sekarang ke ruang Maha Kudus. Tadi ke tahta kasih karunia. Ya, karena Yesus telah absorb, menyerap semua dosa kita. Dia berkata finish. Ya, di perjanjian gambaran ketika Elia mempersembahkan korban, ya, batu-batu, 12 batu melambangkan suku Israel, taruh kayu, taruh potong-potongan itu, tuangin air 1, 2, 3 kali sampai banjir semua ke got, ke apa selokannya. Tuhan sambar dengan api, habis semua, nggak ada sisa. Tapi waktu Tuhan menanggung kita di kayu salib, it is finished. Korbannya masih hidup, Yesusnya masih hidup. Ya, lebih dari cukup. Ya, kalau zaman Elia kita baca ya sebentar supaya bagus juga. Ya, karena nabi-nabi Baal 450 tuh hurting themselves, yang menoreh-noreh dirinya. Saudara berhenti menoreh-noreh diri saudara, menghukum diri sendiri. Ya, yang ekstrim ya tentu Yudas ya, menggantung diri padahal ada yang gak tergantung di kayu salib buat dia. Ayat 27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Ya, ini diadakan pertandingan kan. Kalau itu Baal itu Allah, suruh turunkan api. Tuh, bagi dua nih korban nih. Tuh, lembu sapi sana. Ini buat gua mah belakangan aja dah. Panggillah lebih keras katanya, bukankah dia Allah? Mulai diejek sama Elia. Dia lagi bengong kali itu, lagi merenung. Mungkin ada urusan, lagi sibuk. Mungkin dia berpergian, lagi pergi. Barangkali dia tidur dan belum terjaga, ketiduran. Ayo panggil lebih keras katanya, 28. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ya, sudah lihat ya, Tuhan korban Yesus tuh nggak begini buat kita. Ya, stop hurting yourself, stop, berhenti. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu alam manusia, orang Kristen kalau dia berpuasa tinggal makan tidur ini, dia penoreh-noreh, menyiksa diri. Nggak ada poinnya, saudara. Memang orang Kristen nggak boleh berpuasa, Pak? Orang di bawah kasih karunia, ya boleh. Saudara lagi baca Alkitab atau saudara merenungkan, memuji, menyembah Tuhan, jam makan siang saudara lewat gitu ya. Boleh nggak lebih lama lagi? Boleh. Jam makan saudara, jam malam saudara lewat. Ya nggak apa-apa. Cuma bukannya menoreh-noreh diri gitu, seperti kebiasaan mereka itu orang penyembah Baal. Tuhan nggak begitu. 29. Udah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Nah, mulai waktu persembahan korban petang, tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Baal nggak bisa apa-apa. Nah, giliran Elia 33. Ya, Elia sekarang giliran Elia. Udah, Baal nggak bisa apa-apa, nggak bisa menurunkan api. Elia menyusun kayu api, memotong lembu.
itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu. 34. Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu kedua kalinya. Mereka buat itu kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah itu begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat itu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Dan parit itu penuh dengan air. Ya dibikin susah kan kalau api kalau nanggung-nanggung apinya nggak akan nyala. Ya ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Jadi kalau saudara katanya mau ke Israel mau cari batu-batu mezbahnya Elia, udah nggak ada saudara, batunya juga udah ditelan habis. Bahkan api yang dalam parit itu habis dijilat. Dan seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Setelah berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Ya, Yahweh, He is Elohim. Dialah Allah, Elohim. Nah sekarang Yesus, gambaran Yesus. Dia absorb semua, diserap semua judgment, api murka Tuhan. Menyerap semua dosa kita. Habis saudara. Tapi korbannya masih hidup. Kali ini ya sacrifice-nya, korbannya greater than our sins. Lebih besar dari dosa-dosa kita. Saudara tahu kalau orang misalnya dibunuh gitu atau disalib, ditombak gitu, mati, pluk gitu kan, terkulai palanya. Tuhan nggak begitu. Ya, dia menyerahkan nyawanya. Berarti dia memposisikan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Kan Yesus meminum anggur asam itu, ya, anggur asam ngomong-ngomong tentang kutuk keturunan, ya. Bapak-bapak minum anggur asam, anak-anak yang ngilu giginya ditebus sama Tuhan. Nggak ada lagi buat kita. Dan berkatalah ia, sudah selesai. Kula. Sudah selesai. Bahasa Aramik. Tetelestai, bahasa Yunani. Paid in full, sudah dibayar lunas. Lalu ia menundukkan kepalanya, dismiss, ya, menyerahkan nyawanya, Ya bukannya dibunuh, bukannya mati dan bunuh, bukan. Ini harus jelas, saudara, bahwa korbannya itu lebih daripada dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin. Ya itulah kabar baik. Itulah perbedaannya lagi, kembali lagi tadi. Di bawah hukum Taurat, Elia dengan Yesus di bawah kasih karunia. Roma 10 ayat 2 dan 3 diulang lagi nih supaya kita diulang minggu lalu ya, sebab kata Paulus nih, aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi kalau ngomong works giat, sungguh-sungguh giat, tapi tanpa pengertian yang benar, salah mengerti karena nggak terima Yesus. Saudara mengerti dari saudara saya. 3. Sebab, ya, kenapa mereka nggak ngerti? Dia bilang, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kalau saudara tanya, apa kebenaran Allah, Pak? Ya Yesus, firman. Kebenaran hadiah, itu kebenaran Allah, itu kebenaran hadiah. Bukan kebenaran diri kita. Tuh, dibuktikan kan? Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi kebenaran diri mereka sendiri, diri sama kebenaran Allah, dua hal yang berbeda. Makanya dibilang, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Udah dua kutub yang berbeda, saudara. Nggak bisa dicampur-campur, nggak bisa. Dari tadi kita baca. Kalau Abraham kebenaran diri, dia bermegah di hadapan manusia bisa. Ini hebat nih gua nih. Tapi bukan di hadapan Allah. Ayub aja nggak bisa waktu berhadapan dengan Allah. Ayub nyerah. Tarik lagi deh ngomongannya, tarik lagi. Gara-gara dia diprovokasi aja sama teman-temannya. Dia nggak bisa di hadapan Allah. Ya, Roma 5 ayat 17.
Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ya dosa Adam kan, satu orangnya Adam. Maut berkuasa. Semua orang keturunan Adam mati. Maka lebih benar lagi. Nah udah, maka lebih benar lagi. Much more. Di sisi yang berbeda, saudara. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Bahkan kalau saudara menerima kasih karunia, jangan seempret-seempret gitu. Kelimpahan. Nggak usah mikir, saudara, terima aja. Saudara kalau udah ditraktir all you can eat, sudah dibayar gitu. Makan aja gitu, saudara, sampai kenyang. Sudah tersedia meja hidangan. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Gift of righteousness. Saya lebih suka pakai kebenaran hadiah. Kalau hadiah bayar nggak? Saudara kalau dikasih hadiah, ya terus saudara bayar, itu menghina yang memberi. Ini hadiah nih. Terus saudara bayar gitu. Itu bukan menghormati, bukan. Ya apalagi dari atas tuh kan, dari atas, dari bos, dari orang kaya, atau dari Tuhan apalagi. Saudara mau kasih apa? Saudara bilang ini, Tuhan, saya bayar harga, Tuhan, saya bayar, Tuhan. Saya bayar, Tuhan. Apa yang sudah kau kerjakan buat saya bayar. Tuhan bilang nggak jadi deh, bayar aja. Gimana kalau jadi begitu? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa menerima kasih karunia Tuhan dengan membayar. Tapi kalau saudara terima anugerah kebenaran, pelimpahan kasih karunia, akan hidup dan berkuasa. Reign in life. Berkuasa dalam hidup, lebih tepatnya. Oleh karena satu orang itu. Tuhan bilang sampai satu orang itu. Cuman satu. Siapa yang ngerjain? Yaitu Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus plus Melki gitu. Ya bukan. Sudah, dia bisa reign in life oleh kasih karunia, kelimpahan, dan kebenaran hadiah. Amin. Oke, ini masih beberapa kali. Penutup dah. Udah penutup ya. Roma 9 ayat 30. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Ini ya, ini Roma 9 juga menyatakan itu. Ini ya, bahwa bangsa-bangsa lain, Gentiles, saudara dan saya, bersyukurnya di sini nih. Ya, untuk bangsa-bangsa tidak mengejar kebenaran. Kenapa? Mereka nggak bisa. Mereka nggak punya perjanjian. Perjanjian apa? Gentiles? Nggak ada. Mau juga kalau kayak, misalnya kayak siapa? Kayak Ruth gitu. Gentiles. Moab. Perjanjiannya apa? Moab nggak boleh masuk 10 keturunan. Kutukan malahan. Tapi mereka nggak bisa. Telah beroleh kebenaran. Kalau ditanya, telah beroleh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran karena iman. Ya itu tadi kebenaran hadiah. Pak, itu kan kebenaran iman tuh, bukan hadiah. Keiman itu percaya, terima. 3:1. Tetapi bahwa Israel, sekarang non-Jews tadi Gentile, sekarang Israel. Ini dua kelompok manusia berbeda kan? Sungguh pun mengejar hukum Taurat yang mendatangkan kebenaran. Artinya gini, hukum itu kudus, benar, adil loh. Bicara kebenaran dari Tuhan. Iya. Tidak sampai kepada hukum itu. Dalam banyak ayat dikatakan mereka tidak sampai aja enggak. Gagal. Salah satu, salah semua, saudara. 32. Mengapa tidak katanya? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman. Tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Nah lihat saudara ya. Bagi orang Israel, Tuhan Yesus itu jadi batu sandungan. Kasih karunia itu batu sandungan. Masa orang Kristen juga mau tersandung dengan Yesus Kristus pribadi kasihkan yang luar biasa itu. Saya lihat ya, cuman judulnya apa? Mereka itu
Bukan karena iman, udah gitu aja. Ayat 33, sebab ada tulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jelas ya. Jadi Tuhan meletakkan di Sion, bukan di Sinai, di Sion itu Yesus. Kita percaya, tidak akan dipermalukan. Kita nggak akan malu, percaya aja, nekat aja berdiri, terus pegang, berdiri withstand gitu. Pokoknya kalau Tuhan bilang, amin. Nggak akan dipermalukan, saudara. Yang malu itu, malah tersandung itu kalau yang menolak Yesus sebenarnya. Sampai sini aja deh ya. Ya, sampai sini aja ya. Sudah mendengar begitu luar biasanya kasih karunia Tuhan. Ya, itu ajaibnya. Dan Tuhan sudah beresin semua buat saudara. Saudara tinggal terima aja. Dan saudara dan saya mendengar ini timbul iman dan tidak perlu dikadalin oleh siapapun. Dan saudara yang dengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Gimana dong? Saudara ikuti aja saya berdoa. Ya ikutin ya sekarang. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati sebagai semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan sekarang saya memiliki kebenaran hadiah. Hidup saya berkuasa dalam hidup. Tidak lagi hidup yang hancur, yang gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya diberkati yang menyampaikan juga, karena mendengarkan juga. Ya, kita dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Ya, kita tidak hidup lagi. Jadi makanan musuh ya. Kan debu-debu di kaki itu jadi makanan iblis, nggak mau. Ya, kita disekat dengan kain lenan halus. Kita segar, kita menghadapi hari-hari di depan kita penuh dengan semua berkat, bahkan berkat Abraham yang tadi kita dengar. Dan apa yang ku terima dari Tuhan, kata Rasul Paulus, apa yang ku sampaikan kepadamu, ku teruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, ya mendengarkan ayat, mengucap syukur, mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Spesialnya dibilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhku, tubuh Kristus itu benar-benar makanan, darahku, darah Kristus itu benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, ya, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui. Itu yang kita jangan lupa. Kita akui aja, Tuhan, saya terima nih tubuh Kristus. Tubuh Kristus diremukkan nih supaya saya utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam tuh tubuh Kristus ya. Ya, keluar air dan darah supaya dosa saya taken away. Tidak ada lagi dosa. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit saya. Oleh bilurmu saya sudah sembuh. Dibakar. Ya, di antara bumi dengan langit digantung. Terima semua, menyerap asap semua, murka semua yang tadi kita dengar ya. Api murka, kutuk semua yang manusia menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Nggak ada sisa buat saudara dan saya. Ya, kita hanya rest. Duduk di dadanya. Ya, kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang. Engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian saya di bumi. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis.
Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Ada Zoe Life, kehidupan Kristus. Di firman tadi ya. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat akar-akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, evergreen. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, dolese butter, dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, apa persoalan dalam tubuh saudara? Mata Kristus, katakan jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, alat pencernaan, semua kulit-kulit, otot-otot, saraf-saraf, sendi-sendi, otak, rambut, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Amin. Yang sudah makan, ini cara perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Dosa kita diampuni, taken away. Tidak mungkin, pernah mungkin untuk bisa diingat lagi. Tuhan udah lupakan. Tidak mungkin diinput. Ada orang pikir soalnya, wah ini dosa saya mengejar saya nih. Nggak mungkin. Sudah dihapus, taken away. Ya, kita mewarisi. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita mewarisi sealkitab, exit good land. Ya, Kanaan, tanah yang berlimpah. Berlimpah tuh atau mengalir, susunan itu berlimpah. Kami juga mengalir, ya, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita tidak gali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ararimah, kita nggak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita memilikinya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Itu berkat Abraham tuh gitu ya. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat, hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, heavenly places, warisan anak sulung, karisma. Semua janji-janji berkat Tuhan sealkitab. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara mengucap syukur.